Episode 12. Ruang yang mulai ditempati orang lain. Siang itu, Alea mendapat telepon langsung dari Arsen. Bukan lewat sekretaris, bukan lewat email. Langsung. Nona Alea. Maaf mengganggu, saya mau minta pendapat soal revisi konsep lobby. Bisa saya mampir sebentar ke kantor Anda? Alea melihat jam. Padat, tapi masih bisa disisipkan. Silakan, Pak Arsen. Jam 3 saya kosong. Nada suaranya profesional, tenang, ringkas, tidak ada basa-basi. Dan justru itu yang membuat Arsen semakin tertarik. Jam 3, tepat, Arsen datang. Karyawan-karyawan memperhatikan. Bukan karena Arsen tampan, bukan karena Arsen klien besar, tapi karena mereka belum pernah melihat Alea berbicara selama itu dengan satu klien. Alea menjelaskan dengan detail. Arsen mendengarkan dengan serius. Sesekali Arsen tersenyum kagum. Nona Alea, Anda ini kalau menjelaskan sesuatu bikin orang merasa aman. Alea berhenti sejenak. Kalimat itu jarang sekali ia dengar. Aman gimana maksudnya, Pak? Kayak apapun masalahnya, kalau dibicarakan dengan Anda, pasti ada solusinya. Alea tersenyum tipis. Tanpa sadar, ia merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai orang yang selalu diminta mengerti. Sore menjelang malam, Saka datang lagi. Dan untuk pertama kalinya, Saka datang tanpa alasan selia. Aku kangen kamu. Kalimat yang dulu selalu membuat Alea berbinar, sekarang hanya terdengar seperti kalimat biasa. Alea membuka pintu. Mau minum apa? Saka memperhatikannya. Sikap Alea sangat ramah, sangat baik, tapi terasa seperti tuan rumah menyambut tamu, bukan kekasih menyambut orang yang dicintai. Mereka duduk hening. Saka mencoba memulai obrolan. Kamu sibuk banget akhir-akhir ini ya? Lumayan. Ada proyek besar. Dengan siapa? Alea menjawab jujur, santai. Pak Arsen, owner Mahendra Property. Saka mengangguk, tapi dadanya terasa tidak nyaman. Sering ketemu? Iya. Hampir tiap hari minggu ini. Alea tidak bermaksud apa-apa. Tapi bagi Saka, kalimat itu terasa seperti alarm yang pelan-pelan menyala. Malam semakin larut. Saka menatap Alea yang sedang fokus dengan laptopnya. Ya, ada apa? Alea menoleh. Saka bingung mau bicara apa, karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi jadi pusat perhatian Alea. Tiba-tiba, ponsel Alea berbunyi. Pesan masuk. Nama di layar. Arsen Mahendra. Terima kasih untuk hari ini, Nona Alea. Saya belajar banyak. Saka melihat itu. Alea membalas singkat. Sama-sama, Pak. Jika ada masalah, hubungi saya. Tentu dengan senang hati. Dan tanpa diminta, saya pasti mendiskusikannya dengan Anda. Tidak ada yang salah. Tapi entah kenapa, Saka merasa ada sesuatu yang sedang bergeser pelan-pelan, dan ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Saka memandang Alea lama. Alea, kamu bahagia nggak sih sama aku? Pertanyaan itu akhirnya keluar. Alea tidak langsung menjawab. Ia menutup laptopnya pelan, menatap Saka dengan tenang. Aku tidak tahu. Aku sangat sibuk. Aku hanya menjalaninya saja. Jawaban itu terdengar baik, tapi terasa sangat berbeda karena tidak ada kata bahagia di sana. Saka pulang malam itu dengan perasaan tidak enak. Bukan karena Alea marah, bukan karena Alea cemburu, tapi karena Alea terlalu tenang. Dan ketenangan itu membuatnya merasa tidak dibutuhkan lagi. Di apartemen, sebelum tidur, Alea berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, sebuah pikiran melintas. Ternyata, aku masih bisa merasa dihargai tanpa harus berjuang keras. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum untuk siapa-siapa, tapi senyum karena akhirnya ia mulai menemukan kembali dirinya. Sementara di tempat lain, Arsen menatap ponselnya. Melihat balasan singkat Alea, ia tersenyum. Wanita seperti ini tidak biasa. Dan tanpa sadar, Arsen mulai menunggu hari esok hanya untuk bisa bertemu Alea lagi.